Anda kembali menyaksikan pelantikan Presiden Amerika Serikat. Pemirsa, saya akan langsung membahas mengenai pidato Trump yang baru saja kita saksikan bersama dengan narasumber yang masih menemani saya hingga malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi. Kang Irfan, saya ingin tahu dari sekian banyak tadi memang sudah disebutkan ya bahwa Trump ini sempat berterima kasih karena Sandra yang sudah ditahan oleh Hamas selama hampir 2 tahun ya, atau kurang lebih 2 tahun. bulan. Betul. Nah, ini sudah dibebaskan begitu ya. Kemudian juga poin-poin penting lainnya, apa yang bisa ditangkap dari pidato Trump ini? Sebetulnya gini, kalau saya bandingkan dengan pidato Trump sebelumnya, ketika inaugurasi, ketika pidato kemenangan, dan ketika kampanye-kampanye terakhir, terutama di komunitas Arab ya di Michigan, di sini tidak terungkap pernyataan soal perdamaian di Timur Tengah. Tapi kemarin waktu di DC dia menyampaikan itu. Hanya digarisbawahi soal dia akan berusaha untuk mengembalikan hostage kepada keluarganya. Tapi itu cukup bermakna karena itu artinya Trump akan memberikan garansi proses gencatan senjata Hamas Israel yang berlangsung 3 tahap itu akan dia jaga betul supaya tidak dilanggar dan tidak digagalkan. Dan ini kan baru tahap pertama yang masih panjang loh. Ada 6 pekan tahap pertama untuk hanya 33 sandera Israel saja ditukar dengan 90. Tahap berikutnya masih ada 60. Dan untuk tahap kedua harus ada pembicaraan lagi di tahap pertama. Dan tahap terakhir ini yang akan memakan waktu bertahun-tahun soal rekonstruksi dan bagaimana format penyelesaian final masalah Israel-Palestina sesuai dengan visi dia untuk perdamaian di Timur Tengah dan mencegah Perang Dunia Ketiga. Walaupun lebih pendek tapi saya kira maknanya dalam ya. Dan ke depan saya lihat akan ada aktor baru. Kalau dulu kita punya Jared Kushner dan besannya itu Charles Kushner. Kali ini Trump punya aktor baru itu untuk Timur Tengah. Besannya yang baru, Mas Adbulos, orang Arab Libanon. Mertuanya Tiffany. Jadi ternyata Trump tuh 2 tahun yang lalu mengawinkan anak perempuan yang bungsu dengan orang Arab Libanon. Nah, Boutros ini yang kemarin memainkan peran untuk menggalang dukungan komunitas Arab Amerika untuk totali dukung Trump, dan itu berhasil. Dan di kalangan pemilih Muslim di Michigan, dia terang-terangan menyebut I love Muslim. Dan dia menjanjikan akan menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Yang konkret saat ini yang terjadi, yang sampai Hamas pun akui kalau tidak ada peran Donald Trump, gencatan senjata Hamas Israel tidak akan terwujud. Tapi tadi juga saya lihat dia menggarisbawahi lagi soal invasi dari perbatasan selatan. Itu cerita lama sebetulnya, soal border, soal imigran ilegal dan kartel narkoba, perang melawan narkoba. Tapi juga ada yang unik, ini Trump tuh banyak gimmick, dia mau merubah Teluk Meksiko jadi Teluk Amerika. Ini lucu sebetulnya. Tapi kan ini agak kontradiktif. Tadi di satu pihak Trump mengapresiasi kelompok Hispanik dan Black Afro-Amerikan. Kan dua minoritas terbesar kulit berwarna di Amerika yang bisa jadi kemarin punya andil dalam pengembangan peran. Tapi dia juga menunjukkan permusuhan kepada orang Hispanik di selatan. Seolah itu tetap merupakan ancaman. Itu agak kontradiktif sih. Tapi ya itulah unik dan lucunya Donald Trump. Berkaitan dengan gender mungkin Kang, tadi juga menarik tuh. Ya, tapi tadi ada yang menarik. Laki dan perempuan. Laki dan perempuan ya. Terus tadi juga dia menggarisbawahi soal tentara Amerika akan fokus menghadapi musuh Amerika. Terus kalau kita kaitkan dengan dia mau ambil alih terusan Panama dan menyebut Cina, Tiongkok, ancaman Tiongkok, itu kan terkesan diarahkan kemana nanti? Amerika musuh mana yang akan dihadapi serius? Saya lihat menggarisbawahi itu Tiongkok. Kesan kami ya, kesan saya mohon maaf. Hanya saja tadi dia tidak nyebut Greenland ya. Itu akan kontroversi baru tuh. Dia juga tidak nyebut lagi akan meminta Kanada jadi negara bagian ke-51. Pernah terucap itu. Jadi memang Trump itu banyak gimmick dan drama. Tapi saya kira itu ada sesuatu yang visi besar yang buat dia akan membuat Amerika great again lah, kira-kira itu. Saya kira itu aja mungkin catatan dari saya. Baik, kalau Mas Sofwan ada yang surprise nggak nih dengan pidatonya Donald Trump baru saja nih? Iya, kalau surprise mungkin nggak, karena kalau dengar Trump pasti sudah siap dengan surprise-nya. Tapi ada satu hal yang ingin saya highlight tadi. Kalau kita mendengar pidato tadi dengan pelan-pelan, ada nama presiden yang dia sebut.
Dan saya memang kemudian melihat bahwa mungkin ini model yang ingin diikuti oleh Trump. William McKinley. William McKinley ini adalah presiden Amerika Serikat dari Republikan di akhir abad 20. Dia itu jadi presiden ketika Amerika Serikat sedang mengalami krisis ekonomi, jadi depresi, tapi bukan yang depresi besar tahun 20-an. Dan ya cara yang dia ambil agak-agak mirip dengan cara yang yang coba Trump bangun tadi. Jadi si William McKinley ini adalah presiden Republikan yang pada waktu itu Republikan dipengaruhi oleh gagasan pemikiran, salah satunya adalah tokoh pemikir utama ekonomi politik Amerika Serikat namanya Henry Carey. Dia adalah tokoh yang melihat bahwa industrialisasi adalah kunci dari kekuatan ekonomi dari Amerika Serikat. Tadi kan tercermin bagaimana Amerika Serikat ingin membangun kembali manufaktur, ingin menjadi manufaktur base. McKinley ini menarik karena tadi disebut McKinley adalah orang yang membangun basis manufaktur yang kemudian memberikan banyak kekayaan bagi presiden berikutnya yaitu Roosevelt. Gitu. Saya kira ini hal yang menarik karena McKinley ini ketika maju dikritik karena kan kebijakannya nggak konvensional karena proteksionisme itu kan hal yang nggak populer. Sama seperti sekarang pada akhir abad 20 itu masih dalam fase di mana gagasan liberal itu dominan. Sehingga gagasan proteksionisme arah McKinley ini dianggap sebagai sesuatu yang aneh dan akan bikin masalah gitu. Tapi ternyata McKinley ini nanti akan dilihat sebagai salah satu presiden Amerika Serikat paling sukses karena ternyata proteksionisme yang dibangun oleh McKinley ini memang kemudian berhasil membangun basis industrinya Amerika Serikat yang kemudian membuat Amerika Serikat nanti di awal abad 20 itu melampaui kapasitas manufakturnya Inggris. Dan ini yang kemudian membuat Amerika Serikat menjadi kekuatan dominan nanti. Gitu. Jadi saya kira memang Trump kemudian, ini saya agak terkejut karena ternyata Trump itu nggak cuma dirinya sendiri, dia kemudian belajar sejarah juga dan melihat referensinya. Jadi McKinley ini saya kira akan jadi model yang menarik. Tapi yang menarik juga dari McKinley adalah presiden yang mengalahkan Spanyol, yang kemudian mengambil Filipina, mengambil Guam, dan Puerto Rico. Jadi agak ekspansionis, mungkin agak terinspirasi juga dari Greenland, Panama, dan yang lain-lain. Tapi yang menarik lagi, McKinley ini nanti karirnya berakhir dibunuh, assassination. Nah jadi ini yang Trump juga harus. Tapi highlight saya adalah dengan menyebut secara spesifik Presiden McKinley, saya kira si Presiden Trump gitu ya, itu mengikuti langkahnya. Memberikan model yang konkret gitu loh, bahwa inilah yang ingin saya lakukan dan dulu sudah pernah berhasil. Ada Presiden Republikan, kebijakan yang ditawarkannya make America great again, bagaimana caranya membangun kembali manufaktur. Salah satu cara membangun kembali manufaktur adalah dengan menaikkan tarif. Dan waktu itu banyak yang skeptis, tapi McKinley dia dengan konteks historis pada waktu itu kemudian melihat berhasil gitu. Jadi saya kira Trump ingin menyampaikan pesan itu. Saya juga bisa lebih sukses lagi, tapi dunianya tentu berbeda. Dunianya McKinley dengan dunianya Donald Trump tentu dunia yang berbeda. Maka kita akan lihat apakah Donald Trump akan berhasil mengulang keberhasilan McKinley atau ya kemudian memang dunia yang dihadapi adalah dunia yang berbeda dan akan ada justru kegagalan yang harganya pasti mahal. Mahal buat Amerika Serikat dan mahal pula untuk kita semua gitu ya, termasuk Indonesia. Saya ke Pak Lutfi. Pak Lutfi, kalau kita tadi menyimak berkali-kali begitu ya, Donald Trump menyebutkan keamanan. Apakah ini sebenarnya bentuk dari kekhawatirannya tersendiri terhadap Amerika? Itu adalah prioritasnya justru dibandingkan dengan apapun yang tadi dia sebut ya, dari segala poin itu, keamanan yang justru pertama. Kalau saya lihatnya dari seorang diplomat malah justru berbicara tentang prioritas keamanan itu, malah justru dia ingin perdamaian. Perdamaian. Karena dengan perdamaian itu akan tercipta prosperity atau terciptanya prosperitas yang baik untuk dunia.
Jadi untuk menciptakan prosperity itu mesti ada keamanan yang baik. Contohnya dia ingin menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Dia ingin menciptakan Amerika yang kuat. Salah Karena satu dia visinya ingin mau menciptakan bahwa I'm the sheriff in town. Gitu. Jadi dia menciptakan bahwa semua orang mesti takut sama Amerika. Dengan begitu dia menguasai keamanan dunia. Karena apa? Dia mau ciptakan ini adalah sebenarnya Amerika yang sejahtera. Kalau Amerika sejahtera, dia yakin dunia juga sejahtera. Nah, karena begitu, saya ingin bagaimana melihatnya, bagaimana Indonesia mesti menciptakan atau memposisikan Indonesia ini mesti bagaimana untuk bisa menciptakan kesejahteraan itu. Karena begitu, saya yakin senturi atau abad Asia ini akan sukses. Karena teater Asia ini akan damai. Contohnya, meskipun dia ngomongnya Cina, Tiongkok, tapi dia undang Xi Jinping untuk datang ke inaugurasi. Artinya apa? Lo musuh, tapi kita mesti tetap berdamai. Gitu loh, satu ya. Nah, apa yang penting buat dia? Satu, adalah perdamaian. Kedua, supply chain. Makanya dia bicara, kenapa kamu, saya yang bangun, kok saya nggak boleh pakai privilege untuk di Panama Canal. Yang ketiga, critical mineral. Ini semua ada kepentingan Indonesia. Jadi saya berkeyakinan Bapak Prabowo yang masih honeymoon ini mesti mendapatkan satu pasukan yang baik untuk mendapatkan Indonesia dengan critical mineral dan supply chain yang jelas, diplomat-diplomat yang jago menciptakan Indonesia yang beruntung di situ. Baik, kita lanjutkan sesaat lagi Pak Lutfi karena memang banyak sekali nampaknya poin yang harus disoroti dari pidato Donald Trump kali ini dalam periode keduanya begitu ya. Kami akan kembali untuk Anda. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita akan langsung menuju ke Pak Lutfi. Pak Lutfi, kita tahu sekali banyak poin-poin penting yang perlu dibahas. Selain yang tadi sudah disebutkan pada segmen sebelumnya, apalagi yang kemudian ini sempat Anda soroti? Catatan apa saja? Ya, jadi kan saya bilang bahwa kita ini dia akan membuat Amerika untuk berjaya kembali. Nah, untuk itu ada beberapa poin yang sangat penting untuk supaya jaya kembali itu. Salah satunya itu adalah mereka ingin menguasai supply chain, mereka ingin menguasai critical mineral. Nah, Indonesia sekarang ini kita menguasai salah satu bahan yang penting untuk critical mineral, yaitu nikel dan turunannya. Nah, nikel dan turunannya ini sangat dipentingkan untuk menguasai daripada industri hijau yang saya yakini akan menjadi salah satu bahan pokok yang akan dikendalikan oleh Amerika di masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu kita harus pandai dan pintai dan lihai untuk bagaimana masuk ke dalam posisi tersebut. Nah, oleh sebab itu kita di masa yang akan datang ini juga mesti memainkan politik luar negeri yang canggih. Karena kalau kita lihat di sini Donald Trump sangat menunjukkan bahwa kamu teman saya atau kamu bukan teman saya. Itu bisa kelihatan sekali, tegas. Misalnya contoh-contohnya itu sudah jelas di mana-mana. Nah, ini kita mesti memainkan politik bebas aktif kita dengan baik. Nah, karena kita tidak mau mengekor, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak mau tidak mengikuti daripada alur daripada supply chain yang sangat penting ini. Kita bisa lihat ketika kita salah loket di dalam permainan ini, contohnya biji kakao kita. Biji kakao kita adalah salah satu barang yang kita jual di luar negeri mendapatkan diskon. Karena biji kakao kita tidak fermentasi, tidak fermented, harga biji kakao kita itu lebih murah daripada biji kakao yang fermented. Jadi ini menjadikan dua harga yang diskon. Kita nggak mau kejadian lagi barang-barang kita itu terdiskon seperti itu. Nah, saya berharap bahwa ini mesti kita kita jalankan dengan baik, kita mesti punya strategi dengan baik, dan apalagi sekarang kita lihat nih sekarang misalnya di WTO ini tidak ada aturan karena appellate body atau badan banding di WTO tidak ada, ditinggal oleh Amerika Serikat yang Amerika Serikat bikin untuk adanya aturan. Ini juga merupakan suatu strategi yang kita mesti hati-hati karena kita ini mau graduate dari middle income trap tanpa aturan perdagangan yang baik, ini merupakan sesuatu tantangan tersendiri. Nah, ini menjadikan peluang, tetapi pada saat juga menjadikan threat atau menjadikan ancaman buat negara-negara seperti kita. Ini kita mesti mempunyai suatu strategi yang sangat baik, dan ini mesti mempunyai
strategi yang bagus karena bisa juga menjadi ancaman yang luar biasa buat kita. Ini kita mesti mendapatkan diplomat perdagangan yang jago. Baik, selain tadi energi sudah disinggung, kemudian juga langkah-langkah perdagangan begitu ya yang nampaknya dari Trump ini sudah mulai terbaca dan tinggal menentukan Indonesia ini harus melakukan apa, harus menentukan keputusan seperti apa begitu ya. Yang juga menarik, yang mungkin juga cukup kontroversial di Indonesia adalah pidato yang tadi menyebutkan gender begitu ya Pak Lutfi. Ini apakah menunjukkan bahwa, mohon maaf, kaum LGBT di sana ini sudah mati? Donald Trump tidak lagi ibaratnya memberikan lampu hijau begitu mereka untuk ada di sana? Begini, jadi ini yang DEI ini yang diverse, equity dan inclusion ini memang mungkin menjadi terlalu ekstrim di sana. Nah, sekarang yang tadinya mestinya menjadi suatu inclusion dan menjadikan suatu nilai tambah yang tinggi, karena terlalu lebih di sana menjadikan bebas begitu ya? Bukan terlalu banyak jumlahnya, bukan terlalu ekstrim gitu kan ya. Ini kan tadinya menjadi bagian dari affirmative action di sana. Ketika terlalu ekstrim menjadikan liability, ini menjadikan mereka menjadi liability tersendiri. Jadi akhirnya orang menjadi nggak mau. Jadi kayak misal tentara gitu kan ya, ketika dia mesti mendapatkan proporsional yang terlalu tinggi, ini menjadikan, contohnya begini, untuk memasukkan orang ke state school, sekolah negara, misalnya seperti UC system, University of California system di California, orang yang minoritas, misalnya dikasih kuota misalnya 4% yang keturunan Asia. Itu SAT-nya katakan misalnya mesti dapat misalnya bisa dapat 40% batasan. Tapi karena jumlahnya mereka jauh lebih banyak dan jauh lebih pintar, affirmative action ini bukannya menjadi membantu mereka, malah justru membuat menjadi liability mereka. Nah, ini yang sekarang kejadian daripada DEI ini menjadi menjadi barang yang menyakitkan daripada proses-proses seperti di tentara, di perusahaan-perusahaan, yang akhirnya di-drop. Di Meta sudah di-drop, di Amazon sudah di-drop, di mana-mana sudah di-drop. Dan saya punya perasaan bahwa ini akan di-drop juga dari policy foreign service Amerika. Jadi tadinya ini bagian daripada State Department yang mengharuskan mereka menjadikan bagian dari foreign diplomasi Amerika untuk menyebarluaskan LGBTQ di bagian daripada Amerika Serikat, foreign policy mereka. Ini akan dihapus. Saya berkeyakinan. Nah, karena ini hal yang baru kan ya? Bukan, bagi Amerika? Ini enggak. Ini sudah menjadi bagian daripada foreign diplomasi mereka sejak tahun 70. Sejak tahun 70. Dan ini akan dihapus. Baik. Dengan begitu. Saya ke Mas Sofwan. Mas Sofwan, berkaitan dengan pengetatan imigrasi ya, seperti yang dikatakan ini bukan yang pertama kali begitu bahwa pengetatan imigrasi akan dilakukan oleh Trump. Kalau Anda melihat akan mempersulit masyarakat Indonesia untuk berhubungan ke sana tidak? Ya, saya kira Indonesia bukan sasaran utama yang kita juga bukan negara yang menjadi asal utama dari imigran di Amerika Serikat, gitu. Terutama. Tapi untuk aktivitasnya mungkin? Ya tentu. Dengan adanya perbatasan itu? Jadi yang ingin dilakukan oleh Trump adalah pengetatan imigrasi, salah satunya dengan mengaktifkan kembali Aliens Act, gitu ya. Yang kemudian membuat memang persyaratan-persyaratan imigrasi juga menjadi lebih sulit. Terus masuk juga misalnya kalau ada dispute soal kewarganegaraan, soal kependudukan, mereka dikeluarkan dulu. Jadi ditunggu dulu misalnya di Meksiko, baru setelah keputusannya ada, benar ini bisa dihitung sebagai warga, baru boleh masuk. Tapi nggak masuk dulu gitu kan. Jadi, nah ini memang isu yang penting untuk kelompok-kelompok pendukung Donald Trump. Tapi saya kira ini kemudian berkaitan dengan gambar yang lebih besar. Gambar lebih besarnya apa sih? Gambar lebih besarnya adalah tadi kekecewaan publik ya. Karena ketika kemudian ekonomi Amerika Serikat itu mengalami stagnasi seiring dengan tadi globalisasi yang memindahkan basis manufaktur
ke tempat lain, Ya. kan banyak penduduk Amerika Serikat yang kehilangan akses pada prosperity. Yang itu kemudian terjadi pada saat yang bersamaan, nggak cuma barang yang pindah lebih mudah, modal yang pindah lebih mudah, tapi kan juga orang. Jadi orang-orang juga kemudian seiring dengan globalisasi juga jadi lebih mudah untuk masuk ke Amerika Serikat. Jadi pekerjaan mereka pergi, tapi kemudian ada orang asing datang, gitu, yang lebih mudah. Nah ini adalah efek dari globalisasi yang sebenarnya dahulu didorong oleh Amerika Serikat sendiri. Gitu. Jadi yang kemudian ternyata globalisasi itu tidak memenuhi semua janji-janjinya tadi. Ternyata prosperity nggak merata, ternyata inequality makin tinggi. Makanya tadi Trump bicara misalnya soal elit yang tidak mendengar publik. Makanya sentimen sayap kanan itu sangat erat dengan populisme. Karena kemudian penjelasan yang paling sederhana dari kondisi ekonomi yang kok rasanya nggak baik-baik ya, kok pekerjaan itu susah ya, cara paling sederhana adalah ya menyalahkan orang lain. Cara paling sederhana adalah karena banyak imigran, karena ada banyak imigran ilegal dan seterusnya. Yang mungkin memang ada problem-problem yang timbul dari imigran. Misalnya ada kasus soal tadi law and order disebut dan seterusnya. Tetapi tentu gambarnya sebenarnya bukan penyebab utamanya gitu ya. Nah dan bahkan Amerika Serikat sebagai sebuah negara imigran itu membutuhkan imigran. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertama, kalau dampaknya pada Indonesia mungkin tidak akan terlalu besar juga karena Indonesia juga tidak sesignifikan itu jumlah orang yang datang dari Indonesia untuk bekerja di Amerika Serikat, dan bukan yang menjadi concern utama. Indonesia mungkin bahkan ketika Trump misalnya bilang akan membatasi, dulu ada apa yang sering disebut sebagai Muslim ban gitu ya. Itu juga negara-negaranya adalah negara-negara yang misalnya diasosiasikan dengan wilayah konflik dan seterusnya. Dan Indonesia saya kira tidak masuk di dalam daftar yang semacam itu. Jadi kalau dampak kepada Indonesia sendiri saya kira mungkin tidak akan besar dalam hal imigrasi. Tetapi dampak dalam hal gambar besarnya bahwa sentimen anti imigran ini adalah bagian dari gagasan politik populis yang kemudian bertalian dengan kondisi ekonomi Amerika Serikat yang tadi kemudian mendorong proteksionisme. Ini kan satu paket nih. Imigrasi yang lebih ketat dengan proteksionisme ini kan satu paket. Dan proteksionismenya, decouplingnya dengan Cina, ya. Kemudian kebijakan yang lebih konfrontatif mungkin di Indo-Pasifik ya. Tadi kalau Pak Lutfi tadi sampaikan kan lebih jelas nih teman atau bukan teman misalnya, nah ini akan memunculkan tantangan diplomatik untuk Indonesia gitu. Jadi dan kita harus punya jawaban yang lebih firm. Kita selama ini kan menjawabnya dengan ya kita bebas aktif gitu. Tapi bebas aktif yang seperti apa? Apa yang mau didapat dari Amerika Serikat? Tadi kita punya nikel, tapi terus apa yang mau kita tawarkan ke Amerika Serikat? Apa yang mau kita dapatkan dari Amerika Serikat? Bagaimana kemudian kita menegosiasikan hal itu dengan hubungan kita dengan Tiongkok? Bagaimana kita mengelola hubungan dengan dua great powers ini misalnya? Lalu bagaimana Indonesia akan mengelola dampak-dampak dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat? Bukan cuma soal imigrasi, tapi tadi soal proteksionisme pasti nyambung ke decoupling, pasti nyambung ke kondisi ekonomi global, pasti nyambung ke tidak efektifnya institusi multilateral dalam perdagangan. WTO nggak efektif, bagaimana Indonesia bisa kemudian menjamin perdagangan yang menguntungkan? Nah, Indonesia harus siap-siap banyak hal di situ. Jadi PR-nya banyak justru buat Indonesia, dan mungkin imigrasi bukan PR yang terlalu utama, ya. PR utamanya justru satu di level strategik adalah Indonesia menentukan bagaimana kita menerjemahkan bebas aktif di kawasan dan di level global. Apakah dia diterjemahkan dengan gabung semuanya, gabung BRICS, gabung OECD gitu ya, atau itu justru bisa kontraproduktif, atau bagaimana Indonesia kemudian menggunakan ASEAN sebagai platform untuk menjamin otonomi strategisnya.
ini harus diperjelas. Satu, posisi strategik Indonesia menghadapi berbagai kemungkinan kebijakan Trump yang seperti tadi. Baik. Kemudian kedua, bagaimana Indonesia memanfaatkan peluang yang timbul dari kebijakan-kebijakan proteksionis dan decoupling dari Donald Trump. Apakah Indonesia bisa masuk ke supply chain-nya Amerika Serikat atau kemudian juga sekaligus Cina, atau justru Indonesia tidak dapat manfaat dari itu tapi dapat dampaknya karena harga-harga jadi lebih mahal, ekonomi lebih fragile gitu, tapi nggak dapat manfaatnya. Jadi penting, ini terakhir Pak Prabowo, Pak Menlu, Pak Menteri Perdagangan, semuanya memang harus benar-benar bersiap, akan banyak shock, tarif akan naik, ekonomi global akan terdampak, Indonesia harus siap, nggak bisa cuma diam dan nunggu, harus proaktif. Indonesia harus siap, langkahnya kini ditunggu begitu ya. Tapi pada 6 Januari lalu, Kang Irfan, ini kita ketahui Indonesia sudah gabung BRICS ya, kalau kita berbicara mengenai polisi bebas aktif begitu ya, menyusul salah satu negara Islam, Egypt. Nah ini kalau Anda melihat apakah Donald Trump ini akan tanda kutip marah gitu ya sama Indonesia atau gimana Kang? Gini, sebelum ke sana saya tanggapi dulu soal gender tadi. Jadi ini menarik ketika tadi Trump menyebut soal jadi kelamin itu cuma laki dan perempuan. Itu kan maknanya begini, Trump itu dalam visi Trump bahwa Amerika Great Again itu harus kembali ke nilai tradisional Amerika yang religius. Kenapa? Karena sebetulnya Amerika itu dibangun oleh orang-orang religius dari Eropa yang lari dari perang saudara. Jangan lupa Declaration of Independence diawali dengan menyebut nama Tuhan. Setiap presiden Amerika disumpah di atas kitab suci loh, dan dengan menyebut nama Tuhan. Dan juga pendeta pidato dulu. Jadi bukan negara murni sekuler seperti Amerika. LGBT itu adalah musuh bersama sebetulnya buat semua agama. Dan itu menjadi titik temu agama-agama tradisional di Amerika, termasuk Islam, Amerika sudah sejalan ini artinya ya. Yahudi. Salah satu sebab komunitas Muslim Arab Amerika kemarin mendukung Trump antara isu ini. Baik. Soal yang BRICS itu betul. Jadi gini, Trump tuh pernah nyeletuk menegur Netanyahu bahwa Israel makin dikucilkan dunia. Dan dia juga mewarisi kebijakan luar negeri Biden yang kontraproduktif buat Amerika. Amerika semakin kehilangan teman dan sekutu. Contoh bergabungnya Indonesia ke BRICS, Egypt ke GRIP. Pertemuan BRICS di Kazan kemarin, hampir semua negara Arab mengirimkan Menlu. Saudi Arabia memberikan Menlu. Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar. Tiba-tiba Prabowo gabung BRICS. Dan yang cukup signifikan adalah deadlocknya fakta kerjasama pertahanan strategis Amerika dan Saudi Arabia. Deadlock loh. Saat bersamaan Iran dan Rusia menandatangani fakta keamanan strategis. Dengan Saudi batal. Karena ada beberapa isu terkait soal Israel dan Palestina yang Saudi ngotot, akui dulu Palestina merdeka gitu loh. Terus pihak lain, ancaman Tiongkok, jangan lupa Saudi sekarang tanganin kontrak pembelian 100 Kan, pesawat generasi kelima, pesaingnya F-35. Saudi juga diam-diam kerjasama dengan Tiongkok untuk pengayaan nuklir kebutuhan sipil, termasuk ruang angkasa. Jadi beberapa teman Amerika yang lama yang setia, pelan-pelan sudah mulai meninggalkan Amerika. Saya kira Trump menyadari itu, bahwa dia harus rangkul kembali semua temannya, dia harus tata ulang di kekacauan yang dibikin sebelumnya, gitu. Jadi kira-kira itulah. Jadi kita harapkan mudah-mudahan, saya lihat sejuk pidato Trump walaupun ada beberapa kontroversi ya, tapi kebetulan bukan di wilayah kita ya, di Amerika Latin lah, Greenland, dengan Uni Eropa ributnya nanti, dengan Tiongkok, ya benar-benar dengan kita tidak seperti itu. Baik. Semoga kita harapkan, tentu kita harapkan membawa kebaikan ya. Lagi-lagi optimistis terhadap apa yang akan dilakukan oleh Amerika ke depannya, membawa efek domino yang baik setidaknya ya Kang Irfan bagi Indonesia. Terima kasih sekali lagi Kang Irfan, Mas Sofwan dan juga Pak Lutfi atas waktunya hingga malam hari ini dan juga perspektifnya yang sudah diberikan kepada kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda pemirsa.